Dahulu kala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya meliputi seluruh belahan dunia ini. Kisah berikut dinukil dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Raja tersebut adalah Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini kecuali 4 orang saja, yang 2 dari golongan orang beriman yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain, sedangkan 2 lagi dari kalangan yang tidak beriman. Yang pertama bernama Firaun dan kedua bernama Raja Namrud. Yang akan kita bahas di sini adalah kisah tentang Zulkarnain, kisah seorang raja soleh yang mengembara hingga ujung timur dan ujung barat dunia ini. Zulkarnain bukanlah sebuah nama melainkan julukan atau gelar untuk seseorang yang memiliki makna orang yang memiliki 2 tanduk. Tapi 2 tanduk di sini memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Ia telah dianugerahkan Allah untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar di wilayah dunia ini, dan Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain. Zulkarnain menjadi seorang raja yang luar biasa yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak. Beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Sebagian orang beranggapan beliau adalah Alexander yang agung, sosok raja yang mendirikan negara Iskandaria. Namun persepsi ini dibantah oleh para ulama, karena Raja Alexander bukanlah orang beriman karena disebutkan dalam sejarah Raja Alexander ini memiliki seorang menteri ahli filsafat yang bernama Aristoteles. Yang sebagaimana kita ketahui Aristoteles seorang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu, sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Di sini jelas sudah, antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Suatu ketika, tatkala ia sedang berjalan bersama pasukannya menelusuri bumi dan menjelajah daerah kekuasaannya. Pada akhirnya ketika suatu hari ia dan pasukannya menuju barat di tempat tenggelamnya matahari. Sampai ketika di suatu tempat ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini. Ketika ia tiba di suatu tempat di lokasi itu, ia menjumpai suatu kaum yang ternyata kaum tersebut adalah kafir, dan kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain, silakan engkau serang mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka. Karena kaum ini kafir dan berbuat syirik kepada Allah. Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah, kemudian beliau mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Beliau berkata, siapa dari kalian yang berbuat zalim maka kami akan menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lain yang jauh lebih parah daripada di dunia. Sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat nanti. Begitu hebatnya pasukan dan kekuasaan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum tersebut. Setelah ia mendakwahi kaum itu, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung dunia ini. Ketika pada suatu hari ia tiba pada sebuah tempat terbitnya matahari, lalu ia mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada 2 pendapat dari ulama tentang tempat ini. Yang pertama beranggapan adalah tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif yang tidak tahu caranya membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah terik matahari. Dan pendapat kedua beranggapan tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam, kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini. Jika mereka menolak dakwah, maka mereka akan diperangi, begitu juga sebaliknya, karena mereka ini di bawah kekuasaan dari Zulkarnain. Perlu kalian ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangat luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Setelah berdakwah pada kaum tersebut, beliau melanjutkan lagi perjalanannya yang bila mana sebelumnya menuju ke ujung timur dan ujung barat. Sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini. Tidak diketahui secara pasti ke arah mana. Apakah itu utara atau selatan? Yang diceritakan adalah beliau dan pasukannya menuju suatu tempat yang tempat itu memiliki 2 gunung yang besar dan tinggi. Didapatinya di lokasi tersebut dihuni suatu kaum yang memiliki kosakata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain pernah ketahui. Sehingga hampir-hampir bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan pasukannya. Lalu bagaimana Zulkarnain bisa bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka, atau ada seorang penerjemah di sisi Zulkarnain yang kurang lebih mengerti bahasa mereka. Semua mudah bagi beliau seorang raja yang soleh, mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan beliau. Tatkala ketika dilakukan komunikasi kepada kaum ini, ternyata mereka mengeluh karena di wilayah tersebut ada 2 kabilah, yaitu Yakjuj dan Makjuj yang sering berbuat kerusakan, dan mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding pemisah antara kaum ini dan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Sebagaimana mereka berjanji akan memberikan upah kepada sang raja.
Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat berat secara logika bagaimana kita membuat sebuah tembok yang bisa terhubung antara gunung satu dan gunung lainnya. Kalaupun proyek ini dilakukan pada zaman sekarang itu akan terasa sangat sulit. Walaupun di zaman kita ini sudah bisa didukung dengan peralatan yang canggih dan modern. Bagaimana jika proyek pembangunan tembok ini dilakukan pada zaman dulu? Yang kita sudah tahu bahwa ketika di zaman itu peralatan tidak secanggih sekarang, lalu di manakah tempat ini? Hanya Allah yang tahu untuk lokasi tempat ini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berasal dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Said yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007. Di situ beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Kalau menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di area itu terdapat gunung yang mirip dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa. Suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana, jadi tak ada seorang warga pun yang berani menjelajah wilayah tersebut. Nah, ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh. Dekat gunung itu mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul sebuah benda padat secara beramai-ramai. Dan ada cerita juga dari warga sekitar, bahwa mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung kemudian terhempas angin yang kencang sehingga mereka jatuh lagi ke dalam gunung itu. Tapi sampai saat ini tidak tahu di mana yang benar. Tentang lokasi persis dari dua kemungkinan yang kita utarakan tadi, kita kembali lagi ketika kaum tersebut memohon kepada sang raja untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas. Yang dinding itu memisahkan antara kaum itu dan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Jadi mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku. Dan Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah tersebut. Langkah pertama sang raja meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak karena ditujukan untuk menutupi dua buah gunung. Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut sehingga menutupi dua gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara dua buah gunung, maka panaskanlah tumpukan besi itu dengan api dan ketika besi itu sudah panas sehingga muncul nyala api. Karena saking panasnya besi tersebut lalu tuangkanlah cairan tembaga di atasnya. Maksudnya di sini adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seperti ini bagaimana bisa orang di zaman dahulu melakukan itu semua? Kalau dipikir secara logika, api sebesar apa yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung dan bagaimana caranya menuangkan tembaga panas dari atas gunung? Perlu kita ketahui bahwa untuk menutupi gunung diperlukan tembaga dalam jumlah yang banyak. Dan bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung? Sungguh di luar nalar pikiran manusia, tapi inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Bisa kita simpulkan bahwa Zulkarnain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Karena sudah memiliki teknologi secanggih itu pada zamannya bahwasanya jika besi dicampur dengan tembaga akan menjadi material baru yang sangat kuat. Diceritakan di sini bahwa Zulkarnain mencampurkan dua logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru. Sungguh sebuah dinding yang sangat kuat yang telah mereka bangun. Tapi luar biasanya Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek tersebut. Dia tidak ujub sama sekali, dia bilang ini rahmat dari Tuhanku. Kemudian dia berkata lagi jika pada suatu hari atas izin Tuhanku, dinding ini akan luluh. Maksudnya adalah dinding ini tak akan bertahan selama-lamanya. Suatu hari jika Tuhan mengizinkan dinding ini akan runtuh dan jebol, di dalam sana Yakjuj dan Makjuj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun Zulkarnain tersebut. Jadi sampai hari ini di dalam sana mereka beranak pinak sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Perlu diketahui Yakjuj dan Makjuj adalah manusia sama seperti kita. Sama-sama keturunan dari Nabi Adam, hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang. Dua kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongolia dengan bentuk wajah yang bulat, matanya sipit dan gemuk. Tatkala ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka lubangi sehingga keluarlah semua dua kabilah ini. Dari tabir yang menutupi lokasi itu, seluruh dunia akan dipenuhi oleh Yakjuj dan Makjuj.
Saat itu mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka. Pokoknya pada saat itu dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya adalah kapan mereka keluar dari tembok besi itu? Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lud. Hingga pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari dua kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini. Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat-ulat ini akan menggerogoti leher dan badan Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka semua mati tak tersisa satupun di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang berisikan bangkai. Dari dua kabilah itu menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak yang tidak diketahui dari arah mana asalnya. Burung ini memiliki postur yang besar seperti burung unta. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya entah di mana. Apakah itu di laut atau di suatu tempat yang kita tidak ketahui? Untuk menghilangkan bau busuknya maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi. Akhirnya bumi kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Jadi itulah cerita tentang kisah lain yang memiliki hukum kait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Setiap yang benar datangnya dari Allah. Khilafah atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya yang lebih menarik.